Rencana mengatasi ancaman integritas. Rencana ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, strategi dalam mengatasi ancaman militer, dan strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Strategi dalam mengatasi ancaman militer. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Untuk mengatasinya, dengan kekuatannya pertahanan negara, terutama TNI, dan juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang, atau disingkat OMSP. Nah, oleh karena itu, kita harus menerapkan strategi-strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman militer di luar sana. Mungkin dengan cara memperketat pembatasan dengan negara lain, melatih tentara lebih disiplin dalam menjaga daerah pembatasan, dan juga masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya-upaya menjaga dan merawat kedaulatan NKRI. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Ada 4 hal yang harus dikorbankan oleh globalisasi dalam bidang ini, yakni demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia yang menganut paham demokrasi harus mampu menumbuhkan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji agar mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mewujudkan beberapa hal. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang berwibawah dan bersih. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat Indonesia dalam kancah politik internasional. Di bidang ekonomi, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Ada beberapa hal untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Yang ketiga, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang keempat, tidak bergantung pada badan multilateral. Yang kelima, mempererat kerjasama dengan negara berkembang lainnya. Di bidang sosial budaya, banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial, di antaranya yang memegang peranan penting, seperti faktor teknologi dan faktor kebudayaan. Bangsa Indonesia harus memelihara keseimbangan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.